istri yang melakukan suatu perbuatan atau melakukan kesalahan, tapi kok dia yang mengajukan perceraian? Emang bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Masih stay di channel YouTube saya, channel Isram Law, channel yang membahas tentang isu-isu yang berkaitan tentang seputar dunia hukum. Nah, baik teman-teman, segmen kali ini masih membahas mengenai perceraian. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Nah, seorang istri yang bersalah, tetapi kok dia yang melakukan permohonan gugatan ke pengadilan, gugat cerai ini maksudnya ya. Nah, oke, baik teman-teman. Nah, mengenai perceraian ya, ini diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan juga diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Nah, mengenai perceraian ya, putusnya perkawinan, berakhirnya suatu perkawinan ini ada dua faktor ya. Satu karena faktor kematian, nah, dan juga putus karena perceraian di pengadilan. Nah, oke teman-teman, menjawab pertanyaan tadi mengenai istri yang bersalah tetapi kok dia yang melakukan gugatan, emang boleh? Apa bisa? Apakah bisa dikabulkan oleh pengadilan seorang yang bersalah tetapi dia yang mengajukan gugatan ke pengadilan? Nah, oke, baik teman-teman. Untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, baik, saya akan jawab. Tapi tonton ya video ini sampai selesai. Nah, kita harus pahami, kita harus mengerti ada beberapa alasan-alasan sehingga diajukannya suatu perceraian ke pengadilan, baik itu istri yang mengajukan gugatan atau suami yang memohonkan ya perceraian itu. Nah, ada 6 menurut undang-undang alasan-alasan sehingga diajukannya gugatan perceraian ke pengadilan. Nah, pertama itu ada yang namanya perbuatan zina, ada perzinahan. Salah satu pihak melakukan zina sebagai pemabuk, penjudi yang sulit untuk dihilangkan, sulit untuk disembuhkan. Lalu kemudian alasan kedua yaitu entah itu suami ataupun istri meninggalkan salah satu pasangannya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah, meninggalkan secara tidak sah tanpa ada kabar, terus kemudian pergi begitu saja ya, alasannya kita nggak tahu ya. Lalu kemudian, nah, yang ketiga, alasan ketiga yaitu salah satu pihak entah suami atau istri sedang menjalani proses hukuman selama 5 tahun paling rendah, divonis oleh pengadilan telah bersalah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan divonis pidananya paling kurang 5 tahun ya. Itu ya alasan yang lain. Lalu kemudian ada kekerasan ya. Salah satu pihak mendapatkan kekerasan fisik, entah itu pelecehan dan lain-lainnya ya. Tapi yang biasanya yang melakukan kekerasan itu kan suami ya, jarang sekali istri. Tetapi ya kita nggak tahu ya permasalahan rumah tangga orang lain itu seperti apa di dalamnya. Lalu kemudian alasan yang kelima yaitu adanya cacat badan ya, penyakit menahun yang sulit untuk disembuhkan sehingga untuk melakukan tanggung jawabnya dia sudah tidak bisa lagi ya. Nah, terus kemudian ada lagi alasan berikutnya, alasan keenam yaitu adanya cekcok, pertengkaran atau hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi, selalu cekcok. Entah itu suami yang memulai, entah itu istri yang memulai, pada intinya mereka cekcok, tidak harmonis lagi hubungan rumah tangganya.
sulit untuk dipertahankan. Nah, itu menurut undang-undang perkawinan ya. Lalu kemudian ada tambahan 2 dari kompilasi hukum Islam, yaitu ada murtad ya, salah satu pihak melakukan murtad ya. Murtad itu ya berpindah agama ya, sudah berbeda keyakinannya. Nah, sebelum nikah dia masih satu keyakinan, setelah dia nikah dalam perjalanannya ya salah satu pihak, entah itu suami maupun istri ya, berpindah agama, berpindah keyakinan ke agama lain. Nah, itu lalu kemudian ada lagi satu, yaitu suami melanggar taklid talak ya, itu. Nah, lalu pertanyaan tadi, istri yang melakukan suatu perbuatan atau melakukan kesalahan tapi kok dia yang mengajukan perceraian, emang bisa? Ya bisa ya, selama seseorang sudah merasa tidak cocok, sudah merasa tidak harmonis hubungan rumah tangganya, maka sangat beralasan hukum untuk mengajukan upaya perceraian ke pengadilan. Entah itu suaminya yang bersalah, entah itu istrinya. Pada prinsipnya gini, nah, siapapun itu punya hak untuk mengajukan permohonan gugatan cerai atau cerai gugat ke pengadilan ya. Entah itu dia posisi bersalah atau tidak. Pada intinya gini ya, gugatan yang dimohonkan itu mempunyai dalil yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Ketika dia merasa sudah mantap untuk ingin melakukan perceraian, maka dia akan ajukan gugatan itu ke pengadilan, entah itu pengadilan agama bagi yang beragama muslim, ke pengadilan negeri bagi yang non muslim. Nah, orang yang merasa sudah tidak harmonis lagi hubungan rumah tangganya, terus sulit untuk dipertahankan, maka sangat beralasan hukum untuk mengajukan permohonan gugatan cerai ke pengadilan ya. Meskipun dia merasa bersalah, tetapi di dalam gugatan yang diajukan dia mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, entah itu maju sendiri ke pengadilan atau menggunakan penasehat hukum ya. Jadi entah itu posisi sebagai orang yang bersalah ataupun tidak bersalah, ketika dalil gugatannya dapat dibuktikan di pengadilan ya, buktinya seperti pembuktian mengenai surat ya, itu pembuktian ya. Terus kemudian ada saksi-saksi minimal 2 orang yang menyatakan bahwasanya memang telah terjadi atau telah benar terjadi perbuatan yang sifatnya sudah tidak harmonis lagi, sehingga menimbulkan alasan-alasan seseorang untuk mengajukan perceraian ke pengadilan. Nah, saksi itu ya orang yang melihat, mendengar, merasakan ya. Itu ya. Jadi meskipun seseorang dalam kondisi bersalah ya, dia tetap bisa mengajukan proses permohonan gugatan ke pengadilan ya. Tergantung dia nantinya dapat membuktikan dalil-dalil yang ia ajukan atau tidak. Kalau dia tidak mampu membuktikan dalil-dalil yang dia ajukan, maka ya bisa saja hakim akan menolak permohonan dia, tidak menerima permohonan dia, kan gitu. Namun perlu kita ingat bahwasanya sebelum kasus perceraian tersebut diperiksa oleh yang mulia majelis hakim, maka terlebih dahulu akan dilakukan proses mediasi. Nah, ada namanya mediator ya. Mediator itu ya entah itu dari hakim ataupun non hakim. Kalau non hakim ini tentu orang yang sudah berpengalaman dan memiliki sertifikasi sebagai mediator ya, berpengalaman pada bidangnya. Nah, kedua belah pihak yang sedang berseteru, yang mereka sudah mau mengajukan gugatan cerai atau cerai gugat, mereka dipertemukan terlebih dahulu ya, didamaikan mereka, dimediasikan mereka. Nah, tahapnya itu karena hakim ya tidak semata-mata memisahkan seseorang, menceraikan seseorang karena
dengan alasan-alasan yang diajukan oleh para pemohon ya. Tetapi terlebih dahulu menurut peraturan Mahkamah Agung atau Perma, terlebih dahulu harus didamaikan, harus dimediasi, cari titik masalahnya seperti apa. Kalau memang bisa diselesaikan, bisa didamaikan di dalam ruang mediasi, maka perkara tersebut akan ditutup, selesai, dan mereka akan rujuk kembali, lanjut kembali. Namun apabila proses mediasi diupayakan lalu kemudian tidak menemukan solusi dan salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah mantap ingin berpisah dan tidak mau melakukan perdamaian, maka pokok perkara akan dilanjutkan ya, jawab menjawab. Setelah jawab menjawab ya masuk pada tahap pembuktian. Pembuktian itu ada saksi, ada bukti surat dan lain-lain. Nah, itu ya teman-teman ya. Lalu ada namanya nanti kesimpulan. Nah, biarkan yang mulia majelis hakim menilai, mempertimbangkan, memeriksa dalil gugatan yang diajukan oleh pihak misalkan yang kayak tadi ya, istri, padahal istri yang merasa bersalah atau seorang istri yang bersalah tapi kok dia yang mengajukan gugatan ya, itu bisa sah-sah saja kan gitu, selama dalil gugatannya dia berdasar, punya dasar mengajukan gugatan itu. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan tadi ya, apa bisa seorang yang bersalah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, misalkan seorang istri ya? Bisa tuh ya, bisa, sangat bisa, karena ya konstitusi kita, hukum kita menjamin akan hal itu ya, memfasilitasi. Nah, itu ya teman-teman ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat, yang baru bergabung jangan lupa like, subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Oke, baik teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.